Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pemilu, bukan Islam pilcaleg. Hati-hati, momen politik sudah masuk tahun-tahun politik saat ini. Tiba-tiba politisi banyak yang soleh dan soleha, penampilannya langsung luar biasa. Kala-kala ustadz penampilannya, pakai gamis, pakai serban, pakai songkok. Itu yang disebut pencitraan. Dalam dunia politik, pencitraan boleh. Apa saja dilakukan yang penting bisa dapat suara, itu namanya pencitraan, boleh. Tapi dalam ilmu agama, pencitraan itu bahasa agamanya munafik. Dan orang munafik itu kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka dia tempati. Sudah neraka, keraknya lagi. Jadi tenang sedulur-sedulur sekalian. Kalau kalian lihat ada politisi munafik, sudahlah, dalam hatimu saja. Nanti kita ketemu di akhirat. Kau tempatnya, keraknya neraka kau tempatnya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ternyata di tempat ini, ketika bapak ibu mau datang ke tempat ini, dapat informasi pengajian ini, setan menggoda. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Akhir pekan, libur, lebih tidur, istirahat. Itu setan menggoda kita. Alhamdulillah, bapak ibu berhasil datang ke tempat ini, mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah tiba dan duduk di sini setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Ya. Mana bapak ibu dengar ceramah kalau sudah pegang HP? Itu teknik setan supaya kau tidak dengar ceramah. Kalau sudah dikasih tahu begini, belum juga dikasih masuk kantong HP-nya. Kamu bukan kena godaan setan, kamu sudah jadi setan. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya ya, simpan ya. Bisa? Bisa? Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Tuh, baru dia simpan HP-nya itu. Lebih takut suaminya daripada dia masuk neraka. Ini ibu-ibu, ras terkuat di bumi. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pejabat, tapi Allah katakan musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, jangan musuh polisi. Pak, jangan musuh polisi. Bapak-bapak kalau hilang motornya siapa bapak cari?
Siapa Bu? Pak Imam. Pak Imam ada yang bilang sendalnya. Ayo, bapak-bapak di kompleks ini ada tetangga yang seruput pagarnya, bapak cari siapa? Cari siapa? Polisi. Ibu-ibu suaminya kawin lagi, ibu cari siapa? Cari polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Boleh memusuhi pribadinya, tapi jangan musuhi institusi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kamu? Betul, betul, betul. Pangkat jabatan ada batasnya. Begitu kau pensiun, wallahi tapi perdaya. Nah, makanya polisi jangan musuhi ulama. Kamu bisa tahu halal haram karena ulama, bukan dari kapoldamu. Maka yang baik polisi jaga ulama, ulama doakan polisi menjaga pemilu damai. Amin bukan hubungan presiden. Ya. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Bu, Pak, kalau di kawasan ini ada pengumuman dari ketua RT RW, Pak Lurah, Pak Camat, harus diulang-ulang pengumuman itu, pasti isinya penting. Masih ingat COVID yang lalu? Selalu diumumkan pakai masker, pakai masker, pakai masker. Kenapa? Pakai masker penting. Ayat ini Jumat diulang, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang atur. Jangan mati ya, berarti mati mau. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamilah mati. Dia pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati. Kencang lagi. Kalau ustaznya mati, siapa yang tak siap lagi? Ya, berarti yang jadi masalah bukan mati. Ini depan-depan saya semua ini sudah muka-muka sakaratul maut semua ini. Iya. Apalagi ini mana orang tidak mati? Satu aja yang tidak bisa mati, Pak. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia makhluk pasti mati. Kalau orang kaya tidak mati, maka Arifin Panigoro tidak mati. Dia orang kaya di Indonesia. Kalau pejabat tidak mati, mestinya Presiden Republik Indonesia kedua Haji Muhammad Soeharto tidak mati. Tapi semua mati. Berarti yang jadi masalah menurut Quran ini bukan matinya, tapi apa? Illa wa antum muslimun. Bagaimana keadaanmu mati? Kamu Islam dah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina di panti pijat, kena serangan jantung overdosis. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Pak, pala 5 datang polisi, tembak kakinya, kepalanya kena. Ditanya polisi, kenapa bisa? Bilang, waktu ditembak dia jongkok.
ini polisi India, bukan polisi Indonesia, ya kan? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan khamar. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu. Tapi keterlaluan kalian warga BSD kalau masih terima uang kecil. Ini kan BSD ini kawasan elit. Kami ini orang di luar Jawa, apalagi di Makassar. Kalau orang bilang mana tinggal BSD, masa masih terima uang kiro? Beli. Woi, Bu, kalau sampean tolak 300.000 miskin enggak? Pak, kalau Bapak terima 500.000 kaya enggak? Enggak kan? Kalau orang korupsi Pak masuk neraka karena korupsi 50 miliar, rasanya masih akal Pak. Oh, 50 miliar kaya dia di dunia. Tapi kalau gara-gara 300.000 masuk neraka, apa namanya? Kalau bukan beleng-beleng. Saya ditanya, Ustaz, apa itu beleng-beleng? Bodoh? Enggak. Bodoh itu dia tidak tahu. Bodoh itu dia tidak ngerti. Tapi beleng-beleng dia tahu, tapi dia lakukan. Dia kan tahu nyokok itu haram, tapi dia ambil, itu beleng-beleng. Dia tahu selingkuh itu haram, tapi dia lakukan. Dia tahu itu poligami boleh, tapi tidak berani. Pak, Bu, halo Bu, masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertarung? Joko Widodo dengan Bapak Prabowo Subianto. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Dia bertarung 2019, berdarah-darah kita dibawa, musuhan bertetangga, memfitnah sesama muslim, berhantam sama muslim, yang terpilih dan yang kalah satu paket dalam kabinet pembangunan. Kalian bertetangga di BSD masih baku musuh. Kalian jamaah masjid baku musuh, padahal mereka sudah akur. Sekarang malah makin akrab. Lalu kalian di BSD bertengkar, sesama jamaah masjid musuhan. Apa namanya kalau bukan? Sudah beda kamu itu. Kalau tim sukses berperang di media, wajar Pak. Dia berusaha menangkan calonnya supaya dia jadi menteri. Kamu? Maka pemilu 2024 silakan pilih calonmu, coblos calonmu, hargai lawanmu. Kita orang Islam biasa berbeda, yang tidak boleh bercerai-berai. Orang sholat aja berbeda Pak. Iya. Coba kalau takbir, ada yang takbir Allahu Akbar. Setelah itu gimana posisi tangannya? Pertama pas antara dada dengan perut pusat. Yang kedua Allahu Akbar, pas di bawah, pas di atas pusat. Yang ketiga Allahu Akbar di atas dada. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi. Yang kelima Allah
semua boleh. Itu berbeda itu. Sama Tuhannya. Boleh, boleh. Yang tidak boleh kalau bapak main 5 kaki. Maksudnya apa? Allah Akbar. Itu main 2 kaki. Jelas? Jelas? Jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Termasuk yang bisa bapak ibu makan barang haram, gas LPG subsidi bapak pakai di BSD. Apa hubungannya? Gas subsidi itu haknya orang miskin. Orang miskin tidak mungkin tinggal di BSD. Tangan baru kau sebelum di rumahmu gas LPG. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? Benar 10. Cacat dong. Masa tidak ada jari-jari kakimu? 20. Nabi kagum. Jibril, banyak betul jari-jari itu. Malaikat apa itu? Jibril menjawab, Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa? Banyak. Biar banyak, kalau jatuhnya satu-satu saya bisa hitung. Tapi ini banyak, jatuhnya rame-rame, laju, mana bisa dihitung? Nabi bertanya malaikat ini, hei malaikat pencatat hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad, tak ada yang tak ku catat. Maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu masjid, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan depanmu. Pak Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik Pak. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita yang hidup di BSD ini, kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Apa mereka tidak punya dosa? Nabi Adam dosa. Apa? Makan buah kuning. Nabi Ibrahim dosa. Kapan? Bohong ketika diadili oleh Raja Namrud. Nabi Yunus dosa, sangka buruk kepada Allah dalam dakwah. Nabi Nuh dosa, gagal didik anaknya. Itu Nabi. Apalagi kalian yang sudah pensiun. Ya, pasti dosa didik. Muka-muka penuh dosa. Syukurnya bertobat di usia senja. Mana ada orang tidak punya dosa? Lalu kenapa orang masuk surga Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Orang masuk surga itu, ini kejahatannya, ini kedudukannya, sama beratnya. Tiba-tiba ada amalnya masuk, salawatnya banyak,
memperberat timbangan kebaikannya. Akhirnya vonis masuk surga. Kenapa? Timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,2%. Tidak usah digugat di MK. Paham? Coba. Maka ketika berkumpul seperti ini, salawat, karena dia akan memperberat timbangan kebaikan kelak. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Kita dengar mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Kita dengar dulu ibu-ibunya. Yuk salawat bareng-bareng bu. Yang di atas dan di bawah. Yuk, yuk. Salatullah. Bapak-bapak yang ala kira-kira nilainya 9,7. Itu kemudian kita dengar lagi para pensiunan. Ayo bapak-bapak, yuk, jangan mempermalukan diri sekali lagi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, nilainya 9,8. Ibu bapaknya, kita dengar yang di depan lagi nih. Ini ya, ini kan dulu saya infos karena dia di depan ya. Ya, bapaknya kita dengar dulu. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salam. Pak Badri. Salamullah ala Habibillah. Nilainya 9,9. Kenapa? Dia yang undang saya. Dia juga yang kasih saya honor. Kalau sedikit nilainya kan sedikit juga. Bapak Kris, saya pernah diundang ceramah. Saya rata-rata di Makassar kan semalam 2 ceramah saya, tadi malam 2 taksiyah saya. Ya, nah biasanya taksiyah pertama agak kencang, cepat selesai. Karena masih menunggu jam kedua. Maka selesai pertama, saya buru-buru. Jangan dikejar saya sama penitia. Pak Ustaz tunggu dulu. Tangan sudah. Pak Ustaz tunggu dulu. Dia tarik amplopnya. Keluar langsung sambar juga. Masih kantong. Saya nggak cek dulu, langsung masuk kantong. Saya duduk di mobil, sandar-sandar. Langsung saya bilang sama sopir, alhamdulillah dapat rezeki. Saya tarik nih. Begitu saya tarik, astagfirullah, salah kasih panitia. Apa isinya? Susunan acara. Tapi mohon dengan hormat panitianya, jangan juga bonus kau kasih saya susunan acara. Jadi, ayo bareng-bareng semua, ayo semua, laki, bapak, ibu, tua, anak muda, ayo kita selamat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadith Rasulillah. Insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tabligh akbar ceramah ini
saya menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bisa manfaat kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari. Satu, Ibu apa namanya Ibu? Orang Indonesia bilang HP, handphone, karena tidak ada bahasa Indonesianya. Orang bilang telepon genggam, karena memang digenggam. Orang Malaysia sebutnya bimbit. Orang bule bilang handphone. Ini Bapak semua punya, ya kan? Kadangkala ini lebih menentukan kesehatan jantung Bapak daripada jogging. Maksudnya apa? Bapak handphonenya kasih istri, berani. Ada kawan saya Pak Haji lagi sholat, dia lupa teleponnya, habis teleponan sama itunya. Ya sholat kan, bapak-bapak masih nakal, kasihan ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba berdering, stres. Ada istrinya juga di sampingnya. Kata istrinya, enggak usah Pak, jangan kau pikir, saya enggak angkat. Konsentrasi aja kau dengan sholatmu. Sudahlah, baru dia tenang. Allah. Ini bahayanya handphone. Handphone Bapak Ibu sekalian, dari sini anak kita belajar porno. Handphone ini Bapak Ibu kalau dipakai terus kenapa? Ayo, kalau handphone ini saya pakai terus, akhirnya apa? Kalau lobet Ibu apain? Kalau tidak dicas kenapa? Masih bisa pakai? Masih bisa? Ini 1 tera ini HP. Banyak isinya, banyak pulsanya, datanya unlimited, harganya mahal. Tapi kalau dari listriknya fungsi enggak? Paling bisa dilempar pakai lempar. Iya toh? Begitu juga hatimu. Kalau kau pakai terus, lihat rumahnya orang mewah dunia, lihat mobil tetangga dunia, lihat istri tetangga dunia, lihat pangkat jabatannya orang dunia. Kalau dunia terus, kok tidak cas, akhirnya hatimu mati. Gimana cara agar hati kita tidak mati? Satu, agar hatimu tidak mati, dakwah. Dengan ceramah seperti ini, cas. Panggilan mana tahun? Oh, di kota. Ya Pak. Waalaikumsalam. Pak Wali. Ini Pak. Sini Pak. Monggo. Ini gas sekolah keren-keren. Gas sekolah keren-keren. Siapa kita gas? Udah Pak Wali. Nanti tidak keluar isinya. Satu, Bapak Ibu kalau mau imanmu kuat, dengar dakwah. Coba lihat kehidupan kita. Kapan kita dengar dakwah? Paling hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang lomba tidur. Bagaimana hatimu tidak mati? Dengan dakwah juga ngantuk. Iya kalau penceramahnya menarik. Kalau penceramahnya neraka dia terus dia cerita. Orang bakar, dibanting, dilimpas, ditusuk bakar itu. Udah udah usah pusing ditakut. Maka Bapak Ibu sekalian, hanya orang malas dan keras hati yang tidak mau belajar. Zaman saya kecil, zaman Pak Wali kecil, zaman Haji Bakri kecil, dulu kalau kita mau belajar agama susah. Kenapa? Ada bukunya, tidak ada duitnya. Ada duitnya, belum tentu ada bukunya. Ada bukunya, belum tentu kita paham isinya. Kita paham isinya, belum tentu kita salah paham. Iya toh? Maka salah satu sebab kamu bisa baik imanmu, caranya belajar. Disitulah pentingnya kalian hormati ustazmu.
Hormati ulamamu. Sayang seribu sayang. Orang Islam sekarang ini lebih hormat kepada pejabat daripada ulama. Bukan yang ada di sini ya, bukan. Lihat orang Islam, Pak. Sama ulamanya dia tidak reken, sama ulamanya dia tidak sopan, sama artis sopan betul. Beleng-beleng. Coba lihat kalau kita ulang tahun komplek, ulang tahun 17-an, undang artis, dimuliakan Pak, jemput pakai pengawal tentara polisi, kasih tiket bisnis kelas, kasih hotel bintang 5. Apa dia bawakan ke artis? Alamat palsu. Datang dan dia berdiri, di depannya Pak Haji, di depannya para tokoh-tokoh masyarakat, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, dia goyang, dia punya Pak. Tidak juga dikasih pegang, tahu dikasih dia saja. Begitu dia pulang, kau kasih duit puluhan juta, uang puluhan juta itu dia pakai maksiat. Begitu ulama kau butuhkan, imam kau butuhkan, kau jemput, enggak Grab. Itu pun pakai Grab motor. Benar. Nah, motornya pun motor tua. Gantung kakinya karena ada setang kakinya. Setengah mati kasihan Pak Imam. Hujan lagi, satu mantel berdua. Sudah sampai sedikit lagi Pak Ustaz. Sudah sampai lagi 2 tikungan. Basah bajunya Pak Imam. Hafal Quran 15 juz. Kamu jemput pakai Grab, kehujanan, sampai di rumah kau tidak hargai. Dia doakan kamu, dia berkah-berkahi rumahmu salawatan, dia doakan anakmu soleh dan soleha. Dia ngaji berjus-jus di rumahmu, sejam kepanasan, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, setengah mati salat. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu mau pulang, kau kasih apa? Uang 200.000, kau kusut-kusut. Dia bilang suaminya, sejam dia tinggalkan itu warungnya Pak Imam, menghargai undangan, masa cuma 200 kau kasih? Apa kata istrinya? Sudah bungkuskan pisang 3 sisi. Ya, saya serius. Semua kalau pejabatnya datang, dia ganti kordennya, menu makanannya spesial, dia cium tangannya, padahal baru 10 menit yang lalu dia tanda tangan korupsi. Ya, maka kalian kalau mau baik mampu dengar dakwah. Sudah dengar dakwah, muliakan yang kau punya dari mana ilmu. Dan jangan menjadi tim juri penceramah. Ada kan juga jamaah jadi tim juri Pak. Kalau ini ceramah bagusnya, kalau ini ngantuk, kalau ini jangan. Kalau kau tidak senang penceramahmu, jangan kau hina ulamamu. Jangan, sudah tutup channelnya, selesai. Maka oleh pertama belajar. Ya, mohon maaf, belajar. Ibu-ibu belajar agama. Biasanya kita mau belajar itu setan masuk. Gak usah kau datang. Paling lagi stadinya tukar satu. Itu sombong namanya itu. Dan gabung sama orang miskin. Jangan keterlaluan. Kamu kaya karena ada orang miskin. Kamu bisa beli sayur karena orang miskin jual sayur. Coba kalau semua BSD kaya semua, siapa yang jual sayur? Hah? Bu, pernah dengar namanya Firaun? Pernah? Itu raja, gagah, kaya, bangsawan, smart, cerdas. Tapi karena sombong, Allah hinakan hidupnya, dunia sampai akhirat. Di dunia tidak ada yang senang. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada warga BSD mau kasih nama anaknya Firaun. Benar? Padahal Firaun itu elektabilitasnya paling tinggi.
Fir'aun. Sebaliknya, pernah dengar nama Masita? Bukan sisirnya Fir'aun. Orang miskin, hamba sahaya, tidak punya hak asasi, tapi imannya baik, Allah muliakan. Mana buktinya? Sampai detik ini banyak orang kasih nama anaknya Masita, pada dia budak. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau datang pengajian jangan ada rasa sombong. Apakah sombong itu barang-barang mahal pakai? Bukan. Orang sombong itu apakah dia pakai perhiasannya? Bukan. Lalu siapa orang sombong? Karakternya ada dua. Satu, menganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Ibu-ibu, pakai emas, sombong. Kapan dia sombong? Ketika dia pakai emas, lalu dia remehkan orang lain. Ada orang lewat, dia enggak gosip tapi matanya sinis. Itu sombong itu. Kau tahu mereka begitu. Apakah sombong duduk pakai kursi sementara orang lain duduk bersila? Sombong tidak, dia tidak bisa bersila. Sudah sakit kesehatan. Belum tentu. Lalu kapan dia sombong? Ketika dia meremehkan orang yang duduk bersila. Kapan dia sombong? Ya, Bu, ada 3 temannya setan. Teman setan. Satu di antaranya kata Allah dalam hadits qudsi, ghaniyyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Jadi wali kota temannya setan? Belum tentu. Enggak, ya temannya. Ya. Tapi kapan dia sombong? Dia temannya setan kalau dia sombong dengan jabatannya. Apa yang kamu sombongkan dengan jabatan wali kota? Bisa jadi wali kota karena ada yang pilih. Ya toh Pak? Apa mau sombong dengan wali kota? Paling lama 5 tahun. Anggaplah beruntung 10 tahun. Tidak mungkin perpanjangan periode. Apalagi minta 3 periode. Melanggar undang-undang. Anggaplah Bapak jadi wali kota 10 tahun. Pasti keluar, selesai urusan Pak. Bapak sudah selesai wali kota, masih mau pakai lambang Garuda. Bapak masuk di komplek ini, orang bilang, indah. Sudah sakit itu Pak Wali. Apa yang sombongkan? Apa? Ilmu. Kamu sombong karena ilmumu. Dasar latif. Jangan sombong. Kamu bisa hebat karena ada yang nonton. Mana bisa saya jago kalau tidak ada penonton saya? Benar? 2 jam saya pidato di sini Pak, berapi-api di atas mimbar, tidak ada yang nonton. Lewat Bapak, sudah lama sakit itu pada saya. Baik, apa yang sombongkan? Apa? Ini ada orang kaya di samping kanan saya. Di mana itu? Jangan sombong. Allah cabut kekayaanmu, sakit, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan pedas. Apa bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, tapi makannya ubi rebus. Dia ke dokter, dia bilang, Bapak sudah lama kena aksen, tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak keliling di kompleks, kena matahari Pak ya, jangan pakai baju. Kata dokter, sebaiknya Bapak juga pakai celana pendek, supaya kena pahanya matahari. Dan makin bagus kalau Bapak tidak pakai sendal dan sepatu. Keluarlah dia dari jam 7 keliling kompleks, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, celana pendek jalan-jalan. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong. Allah nggak
sombong. Kenapa? Itu pakaiannya Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, hanya Allah yang boleh pakai. Kamu manusia, kamu kaya, lebih kaya Nabi Sulaiman. Kamu pindah, lebih pernah kita Nabi Nuh. Kamu pejabat, lebih tinggi jabatannya Muhammad SAW. Beliau para nabi dan rasul, tapi tawadu rendah hati. Kamu mau merasakan cantik, mau sombong, setrok, masih cantik. Pakai dari sini, pakai setrok. Nah, maka tujuan pengajian ini supaya kita dapat ilmu lawan kesombongan. Ya, ya jelas. Satu, dua, oleh-oleh hari ini. Setelah nuntut ilmu, dapat ilmumu, jangan sombong. Yang kedua, hidupkan salat berjamaah. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan ada orang bau harum, bercahaya wajahnya. Nabi kagum. Jibril, siapa dia? Ada para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Orang mati syahid? Tidak. Siapa? Mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Bapak ini yang sudah pensiun sudah buka sakaratul maut. Rajin pensiun. Ada orang Pak sudah pensiun, umurnya sudah 77 tahun, masih ngurus dunia. Kapan kamu ngurus akhiratmu? Saya tanya ibu-ibu, oi, bu, pasti tidak masuk kubur? Pasti tidak masuk kubur? Kalau orang masuk ke kubur, bu, tidak yang temani, yang mengalir terus. Satu, sedekah. Ibu-ibu yang banyak emasnya ini, berlian, kalau ibu meninggal saya memakai itu emasnya. Bukan anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu, dia belajar. Tapi bertanya pada ketiga ya. Yang ketiga, yang kedua bisa menolong dalam kubur. Setelah sedekah, anak yang soleh dan soleha. Bagaimana melahirkan anak yang soleh dan soleha? Tidak ada jaminan di pesantren. Banyak anak pesantren tidak jadi mubalik. Banyak anak pesantren di penjara. Tapi berapa banyak orang jadi ustadz meskipun bukan alumni pesantren. Di mana dia besar dan menuntut ilmu? Di masjid. Salah satu di antaranya Ustadz Dasat Latif. Saya tidak pernah mondok, tapi lihat itu penceramah semua yang ada di Indonesia. Siapa yang paling banyak viewernya? Dasat Latif sudah lebih 300 juta. Dan ini sombong kalau saya remehkan kamu. Kamu terus berjalan. Saya ajak tadi lewat di sini di bos ini. Itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, Pak, manfaatkan di masjid. Ya, ini masjid tidak ada gunanya kalau Bapak tidak hidup. Tapi alhamdulillah saya dengar kabar Pak, ini masjid selalu penuh. Apalagi kalau subuh, penuh Pak, sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang datang sholat subuh yang bawa minyak angin. Pak, itu orang kalau rajin ke masjid hidupnya pasti baik. Orang bicara soal persamaan derajat, belajar kok di masjid.
Coba kalau orang masuk masjid, apa ada perbedaan status sosial? Tidak. Tidak mentang-mentang wali kota mau pakai sepatu masuk masjid. Dibully kau satu Indonesia. Paling kalau di masjid, ya kalau ustaz, ya di depan. Kenapa? Karena dia mau ceramah. Tapi kalau mau berjamaah, mana saja boleh duduk. Masjid, disitulah kita belajar persamaan derajat. Coba ya. Maka belajar hidupkan masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau di sini diumumkan semua ketua yayasan, barang siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan kuota pulsa 500.000, beras 30 kilo, data 150 GB. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi katakan, kalau kau datang berjamaah sholat subuh, andai kau lihat pahalanya, kau akan datang ke masjid meskipun kau dalam keadaan merangkak. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa sih pahala berjamaah? Buka kitab Tanbihul Ghafilin. Satu, kalau dia wudhu dulu, lalu dia ke masjid, kaki kanannya melangkah, kata Nabi, catat 1 pahala. Kaki kirinya melangkah, hapus dosa kecilnya. Kalau rumahnya bapak 200 meter dari masjid, PP 400 meter. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya 400 meter. Berapa langkah itu? Apalagi kalau bapaknya melangkah begini. Salamullah, salamullah ala toha rasulillah. Salamullah, salamullah ala yasin habibillah. Kedua, pahala berjamaah itu kalau bapak jalan, seluruh materi yang bapak ibu lewati jadi saksi. Pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon. Dia akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 3 Desember subuh dia datang jamaah. Itulah sebabnya kalau kita jamaah di masjid, sebelum tiba saatnya berjamaah sholat sunnah. Dan dianjurkan ketika kau sholat sunnah 2 rakaat pindah. 2 rakaat pindah supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan kalau kau ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda juga jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Jangan juga salah paham. Selesai dengan begini, dia pergi dulu ke Ancol. Bentar dia baru ke masjid. Sampai di masjid sudah sepi. Aliran apa yang tidak ada berjamaah? Bukan aliran apa, sudah selesai orang. Ya, 3. Kalau misalnya gerimis atau musim panas debu melengket di baju debumu, basah bajumu karena gerimis, baju itu yang akan memproteksimu, melindungimu agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau bapak ke masjid tiba-tiba gerimis basah, tidak usah cemas. Ini nanti yang basah menjadi proteksi pelindung sama mantel untuk hujan. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Ini saatnya basah kulit. Itu bele-bele. Ya, apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid yang paling populer 27 kali lipat. Artinya apa? Sekali sholat jamaah di masjid 27 kali lipat. Di rumah sendiri baru sama. Apalagi sholat jamaah di masjid. Di masjid lebih khusyuk. Tidak perlu bapak pusing. Ini sudah 3 tempat. Ini sudah tahiyat atau belum? Di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, kalau bapak sholat di masjid, begitu bapak keluar dari masjid, rasanya sholat kita langsung diijabah, kan langsung diterima. Tapi kalau di rumah kan bingung. Apalagi
lagu kesenangan kita. Begitu kita Allahu Akbar, anak-anaknya cikampek, bapak dalam hati, aku capek ya tak kalau di masjid jadi khusyuk. Ya, benar bu. Berjamaah ke masjid. Apalagi penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid senang betul simpan saldo. Dengar ini panitia masjid, jangan kau simpan saldo. Kalau simpan saldo, amalnya orang tidak jalan. Kalau sudah tidak ada perbaikan, masih ada puluhan juta, cari masjid yang lain, sumbang ke situ supaya amalnya orang jalan. Saldo kas 130 juta, begitu mau kencing, tidak ada air. Masih banyak kalau kencing pak, kalau yang putih, tidak ada airnya keluar. Sudah terlanjur kita pun. Gimana nih? Saya pernah jadi korbannya begitu. Masa saya keluar begitu? Siapa yang tanggung dosanya? Ahli masjid. Gimana orang mau ke masjid pak? Manajemen masjid tidak bagus. Yang asal orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Yang ngasal itu menjengkelkan. Karpetnya sudah 14 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak di dalam. Speakernya story Allah. Penceramanya, Masya Allah, belum kita masuk neraka rasanya sudah dalam neraka. Kalian akan PTE-mu, diinjak kepalamu, dibakar pantatmu. Sudah di rumah kita menderita sama istri, kita datang pencerahan neraka lagi kita dapat. Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Masjid saya Pak, alhamdulillah dari penghasilan YouTube sudah 3 masjid jadi Pak. Oh nyaman, ber-AC, penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Penting itu Pak, supaya dia tidak lari-lari. Dikasih judulnya ini, bahas ini referensinya kitabnya, muadzinnya kita gaji layaknya pegawai negeri, imamnya kita siapkan tempat seperti rumahnya sendiri, fasilitas lengkap, dikasih gaji seperti pegawai negeri. Karpetnya bagus, ber-AC, sound systemnya nyaman. Orang rajin ke masjid, datang bahkan kadang-kala dijadikan tempat wisata. Tenang orang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Jelek manajemennya. Imamnya kadang-kala membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini begitu imam, dia pilih surah yang panjang-panjang dan hanya dia yang hafal. Mulai bertakbir sudah lama. Apa ketinggalan kaji selesai? Dia baca lagi yang hanya dia yang hafal. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku belum selesai. Masa kita kreatif sendiri Pak? Dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan, pemasukan, pengeluaran, uang bulanan, khotbah Jumat. Belum selesai Pak Imam, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor 1. Siapa salah? Siapa salah? Nabi katakan ringkaskan. Itulah sebabnya imam sebelum angkat takbir sunnah salat jami rahimakumullah. Lihat ke belakang. Itu apa artinya? Kau lihat itu jamaahmu. Kalau banyak orang tua yang sudah pensiun, jangan kasih panjang. Kau siksa orang tua. Remati kan jadi cara belum selesai bernyanyi lagi. Lama-lama jatuh lagi kembali. Begitu kau siksa orang tua mesti. Ya, ringkaskan.
Kata Nabi yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Coba kalau imam baca wadduha, dia salah, kita bisa bantu. Tapi coba kalau imam dia baca hanya dia yang hafal, begitu salah, ya ada kesusahan sendiri, cari masalah sendiri. Iya, maka baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya kita bisa khusyuk. Yang kedua, supaya kalau kau salah ada yang bisa bantu. Cerita ini wallahu alam benar atau tidak. Pak imamnya anak muda, penghafal Quran, bulan pesantren di tes. Tahu nak, kita dengar bacaan Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca surat pendek, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba itu mesin tua, ada cicak jatuh, kena telinga, kaget, stres. Namanya stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungan ini? Dia lupa betul. Masjid di belakang jamaah sepi, hening, tidak ada. Tiba-tiba ini Pak Imam, dia berteriak, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga tidak tahu fikih, dia bilang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda lebih hebat lagi, dia teriak, dia bilang, wah, darurat ini. Dalam artinya darurat suasana. Dia teriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Sujud. Lama sekali Pak Imam sujud. Tidak seperti biasanya. Kok tidak bangkit-bangkit? Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya nakal, dia angkat kepalanya. Teriak, "Woi, hilang imam!" Ternyata imam di sini keluar dari pintu samping. Buat sholat Pak. Tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih angkat kepala kami supaya dilihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja nak, saya malu kau tahu saya kentut. Siapa salah? Siapa salah? Terus, siapa salah? Kalau imam salah, saf satu masjid bubar. 2024 Indonesia pilih imam. Ya, kalau kau salah milih imam, kacau hidup. Bapak beli obat nyamuk aja satu kali pakai ribetnya cerewetnya. Iya toh, tanya ini asli enggak? Ini bahaya enggak paru-paru? Ini apa? Padahal satu kali pakai tuh. Sementara presiden bertahun-tahun kamu pakai, kamu enggak cerewet. Cerewet dong. Kalau ini presiden saya, gimana akidah anak saya nanti? Kalau ini presiden saya, gimana ketika saya pensiun, BPJS jalan enggak? Kalau ini saya lakukan, gimana anak saya yang sarjana? Gampang enggak dapat lapangan kerja? Itu. Jangan pilih karena kau sama-sama orang Jawa. Kalau kau pilih sama-sama orang Jawa, kapan orang Bugis jadi pemimpin? Dia kabarnya, hati-hati, punten, mangga. Dalam tuntunan agama tidak katakan pilih khalifahmu karena sama-sama orang Arab, pilih khalifahmu sama-sama orang Sunda. Pilih karena dia orang baik. Bagaimana cara milih orang baik? Lihat jejak digitalnya, lihat perkataannya, lihat temannya, lihat masa lalunya. Kalau kau sudah pilih, tahu kami dalam. Ingat kisahnya Ibrahim. Siapa yang datang padamkan api? Burung pipit. Ibu-ibu tahu burung? Tahu? Burung tahu. Burung pipit kecil atau besar, Bu? Kecil atau besar? Kecil. Dia datang bawa air memadamkan api yang satu lapangan dalam paruhnya. Diketahui sama cicak. Pit, kamu apa itu air? Saya mau padamkan api yang membakar Ibrahim. Ah, mana bisa? Tidak mungkin. Apa kata Pipit? Saya tidak urus itu. Yang saya peduli, Allah tahu saya bersama Ibrahim alaihissalam. Allah sudah tahu siapa Presiden Indonesia 2004.
Allah sudah tahu. Allah tidak wajibkan kau pilih yang tinggi surveinya. Allah tidak wajibkan kau pilih yang peluang menang, tidak. Allah cuma wajibkan kau pilih orang baik. Kalau kau sudah tahu baik, tawakal kepada Allah. Karena semua yang kamu coblos, tanya. Kalau dia mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang batil, membiarkan orang-orang miskin terlantar, kamu ikut jadi sponsor namanya. Asariku bisaru sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Seret kau. Kenapa begini? 300.000 Tuhan. Apa aja? Ya, ya, jelas. Ayo salat jemaah. Salat jemaah. Bagaimana perempuan Ustaz? Dulu memang pernah perempuan tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak aman. Maka jangan ke masjid. Karena dicuri dan diperkosa. Dulu. Sekarang BSD aman. Siapa yang mencuri? Apalagi kalau ibu sudah 70 tahun. Mencuri bikin repot. Nah, jadi imam hati-hati. Jadi makmum juga harus tahu diri. Jangan kau masuk masjid kau ganggu orang. Nabi anjurkan kalau kau ke masjid sikat gigi dulu. Kalau kau ke masjid pakai parfum, itu apa? Makna tertinggi dari itu adab. Apa sampai sikat gigimu kepada Allah? Tidak. Apa sampai parfummu kepada Allah? Tidak. Itu adab. Puncak segala ilmu adab. Jadi kalau kau datang berjamaah, bawa adab. Jangan kau ganggu orang. Merasa sok paling alim, mulai takbir kau susahkan orang sampingmu. Oh. Baca Al-Fatihah kayak dia menggigit telinga kita. Oh. Ya. Kemudian kalau kau salat ada sesuatu yang kau melaksanakan dan kamu yakin mengganggu orang sampingmu, kasih tahu dulu. Pak, boleh enggak kaki saya rapat? Kalau bilang jangan nak, nanti terganggu konsentrasi saya. Karena ada juga orang Pak dikasih pindah, kita punya kaki dikasih pindah juga. Saya begini pertama, dia serang kaki saya geser ke kiri, masuk agak tengah. Dia serang lagi, masuk lagi. Dia serang lagi, akhirnya tidak bisa goyang kaki saya. Dia masih serang, aku injak kaki. Selesai sholat ditanya, kenapa injak kakiku Ustaz? Kau ganggu saya dek. Kenapa kau kasih dekat? Supaya sap rapat. Dek, kalau mau sap rapat bukan kakimu yang kau rapatkan, tapi apa? Pundakmu. Coba kalau ini rapat, sap pasti rapat. Kalau kakimu rapat, sapmu rendah. Allahu Akbar. Ya, maka kalau datang masjid jangan kau ganggu orang. Itu maknanya kalau kau keluar bertetangga di BSD, kamu kaya silakan, tapi jangan kau ganggu tetanggamu. Mentang-mentang kau punya TV baru, VCD baru, kau kencang-kencangkan, kau ganggu tetanggamu. Tetanggamu tidak senang lagu dangdut, tapi kau putar lagu dangdut. Kamu bilang, ini hak saya, rumah-rumah saya bayar listrik, saya beli teh, saya beli pilsi. Ada apa urusan tetanggaku? Tidak ada urusan. Tetanggamu juga bilang, rumah-rumah saya, pintu-pintu saya, dinding-dinding saya, telinga-telinga saya. Kenapa musikmu masuk rumah? Puncak dari semua kita berjamaah Pak, adab. Biar kau berjamaah 5 waktu tapi di komplek tidak ada senang kamu, di hadapan Allah kalian hina. Maka muliakan itu bertetangga, itu salat jamaah berawalnya. Ada orang rajin berjamaah tapi selalu ganggu tetangganya. Begitu pentingnya bertetangga. Kata Nabi, kalau kau bertetangga dan kau pelihara pohon tetangga, masuk ke tetanggamu itu ranting dahannya, maka kalau dia mangga, buah mangga yang menyeberang pagar, haknya tetangga, boleh diambil, halal. Tiba-tiba mahasiswa saya di UNAS bilang begini, kan kalau pohon Ustaz nyeberang pagar halal, bagaimana kalau istrinya tetangga nyeberang pagar Ustaz? Itulah yang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pesan yang ketiga, biasakan selalu wudhu.
Selalu wudhu. Kemana-mana ada wudhu. Insya Allah kalau bapak selalu ada wudhu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai Allah. Bapak kalau pagi kan mandi, ya. Cuma bedanya kalau pengantin baru dia mandi junub, bapak mandi biasa. Karena kacau. Nah, kalau sudah mandi, supaya dapat pahala, selesai mandi langsung mau sempurna, lanjutkan dengan sholat duha. Sudah itu mau keluar rumah, lanjutkan dengan baca doa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba istri berteriak, Pak, tunggu dulu. Kenapa sayang? Kau belum kasih saya hadiah. Maka kasih hadiah istrimu. Apa hadiah Nabi setiap mau keluar rumah kepada istrinya? Dia cium jidahnya. Maka ibu-ibu mulai besok minta suami kasih hadiah. Pak, hadiah dong. Kalau saya Pak Wali, saya mau keluar rumah, istri saya lebih dari hadiah dia kasih saya Pak. Dicium dulu tangan saya. Itu begini tuh cara ciumnya. Dia kasih bunyi. Belum cukup sampai situ Pak Wali, dia cium lagi wajah saya. Di sini satu kali, ini kanan satu kali, ini juga satu kali, ini yang agak lama. Sudah situ, benar. Tanya sopir saya, tetangga saya lihat, biasa saya malu-malu, dia usap dada saya, belakang juga, dia ke sini. Lalu apa dia bilang? Ustaz, ridhoi saya. Kalau saya tidak bilang iya, dia tidak tutup pintu. Betul, dia ridhoi saya. Begitu saya bilang iya saya ridhoi kau. Dan pergilah. Baru dia dari belakang dia lihat. Ku lepas kau pahlawan. Ini nama saya ini. Itu kan. Yang biasa saya lakukan, saya menyanyi. Kalau istri saya marah, saya buka baju lalu saya peluk. Baru saya menyanyi. Insaflah. Oh, tahu sudah dia itu. Dia bilang orang bilang, itu Ustaz lucu memang. Istri saya suka ketawa kalau dia saya ada di rumah. Kalau saya pulang lalu saya peluk lama saya tinggal lalu berkata, kenapa lama sekali saya nyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukan aku sengaja demi kau dan si dua hati. Terpaksa aku harus berdiri. Lalu dia peluk juga saya, dia sambil menyanyi. Bila kami saya bilang sama istri saya, Dek, boleh saja rumah kita tidak istimewa, boleh saja kendaraan kita ala kadarnya, tapi kita punya surganya dunia karena kita saling mencintai. Daripada kita lihat tetangga sudah ngontrak-ngontrak, tidak ada mobilnya, suaminya jelek, istrinya tukang ngomel, tidak sholat lagi, dunia kau sudah sengsara, bilang apa lagi? Masya Allah. Saya kalau jalan sama istri saya, Bu, saya gandeng tangannya. Itu baru saya pergi kembali anak saya cek orang bilang, ih Ustaz romantisnya. Jangan salah, ini kalau lepas tangannya banyak diambil. Begitu rumus menghadapi masalah dalam rumah tangga. Tenang semua itu. Sayangku, ada tamu. Sayangku, bikinkan deh. Itu orang tua. Kata cucunya, ih romantis betul nenek. Kakek setiap panggil nenek sayang. Dia bisa cucu, jangan polisi. Saya lupa namanya nenek. Ada pula orang Pak, dosen Pak, mobilnya agak sudah tua tahunnya, kira-kira sudah 30 tahun usia itu mobilnya. Begitu dia turun mobil, suaminya turun lebih dulu, dibukakan pintu sendiri. Ini orang kaya kagum, hebat betul ini. Ditanya, sudah lama suaminya begitu? Sudah Pak, alhamdulillah sudah 3 bulan. Hebat betul, romantis suamimu? Tidak Pak, mobil saya tidak bisa buka dari dalam. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah.
wali kota juga harus memberikan sambutan. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau boleh berpesan khusus, tidak usah yang lain itu bisa kita tunda. Tapi yang paling penting, hati-hati memilih pemimpin. Jangan pilih karena separtai, jangan pilih karena sekampung, jangan pilih karena kita dapat proyek, tapi pilihlah yang betul-betul engkau yakini orang baik. Setelah itu tawakal kepada Allah. Setelah bertawakal kepada Allah, segalanya akan menjadi tenang. Kalah menang jangan membuat kalian berpecah belah, karena apapun hasilnya kita sama-sama warga Republik Indonesia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.